Halo, ketemu lagi guys. Kali ini bukan hukum, tetapi mungkin kehidupan sehari-hari saat di era pandemi COVID. Saya ingin berbagi bagaimana kita selama ini, selama COVID-19, kami sekeluarga jarang berbelanja sayur di pasar sebab kita punya rangkai hidroponis sederhana yang dibuat oleh bapaknya anak-anak, yang kemudian kita menanam aneka macam sayur yang antara lain rutin ini jenis selada, karena ini enak ya, manis, bagus, yang rata-rata sayuran ini dipanen antara 25 sampai 30 hari. Dalam satu rangkaian panjang itu bisa terdiri atas 3 macam, ada selada, ada kangkung, ada juga pak choy. Dan setiap mau makan baru kami ambil, petik. Jadi bisa dibuat sederhana, kita makan begitu saja karena ini kan untuk lalap. Macam-macam kita bisa dengan sambal atau dengan mayones. Kalau pak choy itu bisa bening dan macam-macam. Maaf, ini karena ada kolam ya, kolam ikan choy, jadi koi, jadi agak sedikit berisik tuh di samping saya. Kali ini saya ingin memperlihatkan mungkin bagaimana caranya kita melakukan pembibitan. Ini terbuat dari rock wool. Jadi kita pesan di internet, ada panjang, kita potong-potong sebesar ini. Kemudian dibasahi seperti ini. Nah, basah. Nanti setelah kita lubanginnya seperti ini ya. Kita lubangin, dipakai ini lidi ya, itu lubang tengah untuk tempat wadah itu ini tumbuh. Ini kalau basah dia bisa langsung nempel seperti ini, satu biji saja, sebab selada itu besar. Kalau 2 pohon, 2 bibit, nanti malah mereka tumbuhnya nggak bagus. Pengalaman kita kemarin, jadi satu-satu saja. Yang mudah-mudahan bibit ini bagus. Ini sudah kita coba, bibit ini bagus. Dan seterusnya nanti kita tutup ini di dalam wadah plastik hitam. Kemudian kita letakkan di tempat yang gelap 1-2 hari. Sesudah itu kita keluarkan di luar supaya kena cahaya. Dan ketika dia sudah bertumbuh beberapa senti, baru kita pindahkan ke wadah talang hidroponik. Hidroponik itu makanan sehat, sebab tidak ada sama sekali bebas dari pestisida. Yang ada adalah vitamin yang dituangkan di dalam air. Vitamin dalam air itu yang memberikan kesuburan bagi tanaman hidroponik. Oleh karena itu, jika kita mau makan makanan yang sehat, sebab sayuran itu tetap kita butuhkan di dalam tubuh, maka baiknya kita menanam sendiri. Entah itu dalam bentuk hidroponik, entah itu tanaman yang kita tanam di dalam polybag. Jadi kira-kira itu ketika kita menghadapi COVID-19 yang belum selesai sampai saat ini, kita punya kiat-kiat bagaimana kita meningkatkan imun tubuh itu. Yang pertama, imun tubuh kita supaya menghadapi virus, karena virus memang ada di alam, cuman COVID itu kok ganas ya. Kemudian kita menghindari untuk bertemu ke tempat umum, ke pasar ya. Karena di pasar kan tempat bermacam-macam orang, ketemu di situ yang ada OTG, orang tanpa gejala. Sebab kalau orang sakit mungkin dia nggak ke pasar, tapi orang tanpa gejala sangat potensial untuk menularkan virus itu kepada kita, apalagi di usia-usia saya yang seperti ini. Jadi kira-kira demikian guys, tidak sulit. Memang di awalnya saja membuat rangkaian itu memang agak repot, tetapi rangkaian ini kan berlangsung jangka panjang, bisa kita pakai bahkan seperti yang ini berkali-kali. Udah lama kita nggak ke pasar lagi untuk belanja sayuran, kita hanya mau lauk itu pun macam-macam ya, bisa seminggu sekali kita membeli. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Nanti pada konten berikutnya saya menginformasikan soal mungkin ya tempat alam perjanjian untuk mereka yang bisnis dan yang lain-lain, juga untuk mahasiswa barangkali menambah ilmu pengetahuan saat dia akan membuat karya ini. Kali ini hal-hal yang sederhana yang kebetulan saya sedang mengerjakan kali ini. Apabila kalian suka, mungkin bisa ikutin konten saya terus belajar hukum praktis kuliah outdoor. Kali ini bukan
tentang hukum praktis, tetapi tentang bagaimana kiat-kiat kita mengkonsumsi sayuran yang sehat. Jika Anda suka dengan konten saya ini, belajar hukum praktis kuliah, maka bisa subscribe, like, atau bisa komen. Bisa juga memesan konten apa yang Anda butuhkan. Nanti ditulis di dalam catatan di bawah YouTube saya. Kira-kira begitu bagaimana kita berbagi, men-share ilmu kepada orang lain yang hanya melalui konten ini, sebab kita nggak bisa keluar lagi. Kalau Anda subscribe dan like, tentunya akan bisa menaikkan rating ini. Maksudnya adalah akan semakin banyak orang yang bisa mendengar hal-hal yang mungkin bermanfaat bagi sekelompok orang. Demikian guys, sampai ketemu dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Tuhan memberkati.